teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama gue Madani. Dan spesial untuk hari ini, gue akan bahas video misteri teman-teman, dimana gue akan angkat kasus sebuah pesugihan. Sebelumnya, terima kasih untuk teman-teman yang udah klik video ini dan selamat menonton. Buat teman-teman yang baru datang di channel gue ucapkan selamat datang. Klik subscribe di bawah untuk mendapatkan update terbaru dan nyalakan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan notif setiap kali update dari channel ini. Oke teman-teman, tanpa basa-basi lagi, kita langsung masuk aja ke videonya. Oke teman-teman, di video kali ini gue akan membahas sebuah kisah pesugihan yang menurut gue udah gak masuk akal banget teman-teman. Yaps, gue juga masih kaget ketika kasus pesugihan ini masih aja ada di Indonesia, dimana ini kita udah masuk zaman modern teman-teman. Kok masih ada gitu loh hal-hal yang membuat hati gue tuh miris banget pas baca ceritanya. Ingin tahu lebih jelas ceritanya? Tonton sampai habis ya teman-teman. Oke teman-teman, di kasus pesugihan pada saat ini, tapi nggak bisa dipungkiri ya teman-teman, bahwa Indonesia juga sangat kental akan mistis-mistis di dalamnya. Oke, untuk singkat cerita, gue akan langsung masuk ke dalam ceritanya. Nah, cerita ini itu diceritakan oleh seorang netizen yang bernama Asep, yang mana dia menemani temannya yang bernama Said untuk melaksanakan pesugihan. Sebetulnya pada awalnya Asep ini nggak tahu ya niat dari Said ingin melaksanakan pesugihan. Dia taunya bahwa Said ini memang adalah seseorang temannya dia yang memiliki kekurangan ekonomi yang sangat parah teman-teman. Sampai makan aja cuma sehari sekali. Dia hidup dengan satu orang anaknya dan istrinya juga sudah meninggal. Dimana Said ini, kalau gue baca ceritanya ini cukup sedih juga sih. Dia sering dibully oleh tetangga-tetangganya, dia juga sering dihina, dia sering sakit hati lah oleh tetangga-tetangganya, dikatain susah dan lain sebagainya. Walau gue juga nggak tahu ya apakah memang masih ada gitu loh orang yang suka julid sampai menghina ekonomi seseorang. Nah, singkat cerita, si Said ini langsung menjual rumah satu-satunya dia, rumah gubuk dia, untuk melaksanakan ritual ini teman-teman. Nah, FYI aja, Said juga cukup terlibat hutang piutang, di mana dia hutang cukup besar ke orang lain, dan dia juga jual rumah itu untuk melunasi hutang-hutangnya. Akan tetapi hutang-hutangnya masih belum lunas. Dia hanya memegang sisa hasil dari jual rumahnya itu sisa 6 juta. Dia datang ke Asep ini. Singkat cerita, si Asep ini menjamu lah si Said, dan Said menceritakan keadaan ekonominya serta dia bilang, Said ngomong, Sep, lu kan teman gue nih, gue lagi kena masalah nih, tolong deh bantuin gue pengen ke wilayah yang namanya A. Ya, emang gak disebutkan di ceritanya, mungkin disembunyikan juga untuk meminimalisir kejadian hal serupa. Nah, ketika si Said ini minta tolong, dia bilang bahwa udah deh, nanti biar sewa, bensin, semuanya gue yang bayar, dan juga lu juga bakal gue kasih keuntungan dari hasil yang akan gue dapat, dan gue ngasih uang muka sekian. Nah, itulah dari si Said itu. Nah, mungkin si Asep juga yang posisinya memang supir yang dikenal tidak kenal takut dan siap kemana aja ini pun langsung mengiyakan perkataan temannya tersebut. Nah, singkat cerita, si Said dan Asep ini berangkat. Dia menuju suatu wilayah yang memang tidak diketahui oleh kita semua teman-teman. Tetapi ketika si Said ini udah ingin sampai di satu kota, di satu wilayah tersebut, Asep mulai mencium nih bau-bau yang mulai menyengat banget, kemenyan dan lain sebagainya lah ya, bunga melati yang emang ciri khas sekali lah untuk adanya ritual pesugihan. Nah, tahu-taunya si Asep ini baru tahu maksud dari si Said berangkat ke wilayah itu ternyata untuk pesugihan. FYI aja teman-teman, bahwa Asep itu awalnya tidak menanyakan kepentingannya apa, tetapi cukup aneh memang di awal. Kenapa si Said ini ingin datang ke wilayah yang memang itu sudah terkenal angker, dan juga terkenal bahwa trek jalannya itu emang susah banget aksesnya untuk ke wilayah tersebut. Oke teman-teman, setelah Said sampai dan Asep itu sampai di wilayah
tersebut, Said itu masuk ke dalam satu rumah panggung yang memang Asep nggak ikut masuk ya teman-teman. Asep menunggu di luar, dia hanya merokok dan juga memperhatikan Asep saja dari luar rumah. Nah, ketika masuk, Said ini disambut oleh seseorang yang menurut Asep ini, aduh ini kayaknya serem banget sih sosoknya. Matanya tuh tatapan ke Asep itu cukup tajam teman-teman, dimana Asep sudah tidak nyaman dengan kondisi tersebut. Akhirnya Asep memutuskan untuk merokok di luar dan juga dia tidak makan dan tidak minum dari hasil jamuan tersebut. Pas dia lihat dari luar, dia sudah langsung shock. Oh iya, maksud temen gue, ternyata temen gue mau pesugihan. Dia kaget, dia nyesel, dan dia juga udah kepalang, udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi lah. Ya udahlah, dia ikuti aja lah aturan main dari si Said ini. Dia hanya lihat dari luar bahwa di dalam itu Asep awalnya itu melihat si Said membuka sebuah lontong, tetapi ternyata pas dilihat dalamnya itu belatung, gengs. Aduh, belatung, kayak belatung dan campuran apa ya, mayat manusia gitu. Aduh, merinding juga gue nih ceritanya. Oke. Ketika si Asep itu melihat si Said makan dengan lahapnya, dia kaget, kok bisa si Said makan belatung yang emang gede-gede dan juga kayak bekas dari mayat manusia gitu, karena ada sapian daging-daging gitu. Udah masuk akal. Oke teman-teman, setelah si Said itu makan makanan seperti itu, Asep melihat lagi bahwa si Said melaksanakan beberapa ritual yang emang udah pada umumnya terjadi lah ya. Minum air kembang dan juga memang mengambil sedikit sampel rambut dan lain sebagainya. Sampai ada sesuatu yang, gua agak sedikit merinding nih. Sesuatu yang nggak masuk akal, ternyata dikasihlah oleh, kita sebut dukun itu anaknya Said. Lah bang, emang Said bawa anak? Enggak, Said nggak bawa anak teman-teman, tapi si Said itu sendiri hanya sama Asep berdua. Loh kok tiba-tiba bisa ada anaknya? Gue juga nggak ngerti lah, kok bisa gitu loh. Tiba-tiba si dukun itu ngasih ke Said itu seorang anak, dan si Said langsung menyembelih kepalanya anaknya sendiri. Amit. Nah, si Said ketika menyembelih anaknya itu ya seperti kayak biasa aja teman-teman. Kayak dia nggak tahu dosa, dan pikiran Asep tuh udah mulai kalut. Dia bilang, aduh, dia mau masuk langsung mau menahan juga nggak enak kan. Dia langsung oke, kalimat-kalimat kasar lah yang dikeluarkan ya teman-teman. Gue muak, gue kesel, gue benci. Nauzubillahi min zalik, dia bilang, kok gue bisa sampai tahu si Said bakalan ngelakuin hal sampai kayak begini gitu kan. Ternyata pas keluar si Said itu langsung ditembak lah sama si Asep. Kok lu bisa sih sampai makan belatung, lu nyembelih anak lu sendiri? Tapi Said ini berdalih teman-teman. Said bilang bahwa yang dia sembelih adalah kepala monyet, dan juga yang dia makan ya pisang kayak lontong kayak umumnya aja. Nah pada saat itu ketika perbincangan itu sedang terjadi, si dukun itu keluar dan menatap Asep dengan tatapan yang sangat tajam teman-teman. Udah gak pikir lama, Asep langsung ajak Said untuk keluar dari kampung itu. Dan juga memang ritual Said sudah selesai. Pas dia jalan, dia ngelihat hal yang gue merinding lagi. Dia ngelihat sosok badan yang udah gede banget, berbulu, ngeliatin dia dengan tatapan yang tajam, gede di rumah panggung itu, dan lidahnya itu menjulang. Aduh gengs, udah gue di rumah sendiri lagi. Oke, gue nangis. Oke teman-teman, si Said yang udah dibawa pulang sama si Asep, dia pun Asep kaget ya teman-teman, karena sedikit demi sedikit badannya si Said itu mulai berbulu teman-teman. Said waktu itu udah kayak bentuknya udah kan Said lagi lah. Si Asep juga udah kayak udah mungkin ilfeel. Dia udah hanya fokus bawa mobilnya aja untuk segera menuju ke rumah si Said, nganterin Said pulang lagi. Akan tetapi ketika lagi di perjalanan pulang, si Asep ngelihat ada 3 sosok yang dia lihat tadi berbulu itu.
duduk di mobil belakangnya, gengs. Aduh, gila sih ini udah diikutin coba. Wah, udah gak masuk akal. Setelah dia perjalanan saya semalam sampai ke salah satu wilayah di Bogor Utara, ke rumahnya ke kontrakannya si Said ini, ya betul. Pada saat di rumah tersebut terpampang bendera kuning yang mana menandakan ada orang meninggal di situ. Ternyata Said kehilangan anaknya, gengs. Dari sekitar warga yang tahu bahwa anaknya Said ini meninggal, ketika Asep nanya kenapa anak ini bisa meninggal, tetangga nggak bisa jawab, hanya bilang tiba-tiba meninggal aja mas, gitu aja mas, kayak langsung kejang-kejang, nggak tahu serangan jantung atau apa, tiba-tiba meninggal. Pada saat Said melihat hal itu, dia langsung lari sekencang-kencangnya, dia nangis, dia peluk jenazah anaknya, dan Asep langsung bilang, gua lihat dia motong kepala anaknya sendiri. Tapi memang waktu itu Said dibutakan oleh harta, dia menukar imannya, dan yang dia lihat itu adalah kepala monyet, teman-teman. Tapi ternyata yang disembelih itu, yang ditumbalkan itu adalah anaknya. Oke, ceritanya sebetulnya berita sampai di sini aja, teman-teman. Dimana si Said itu udah menyesal dia, tapi semua udah terlambat. Si Asep juga udah nggak mau tahu lagi tentang Said, dia udah langsung blokir semua akses ke Said, dan itu jadi pelajaran berharga untuk dirinya, teman-teman. Oke teman-teman, itu aja cerita gue untuk cerita misteri pesugihan pada video kali ini. Ya, gue tahu sih memang banyak kekurangan dari cerita yang gue bawakan, tapi memang dari Asepnya juga yang menceritakan hal ini, dia tidak begitu rinci dalam menjelaskannya, dan hanya sebatas itu saja yang dia ceritakan. Untuk kisah nyatanya atau tidak, saya nggak tahu, wallahu alam. Tetapi yang gue yakini bahwa, ayo teman-teman, lu yang mau kaya gitu ya, gue juga mau kaya sama, tapi untuk jalan pesugihan please jangan pernah coba, karena udah banyak banget ya kasus-kasus pesugihan yang dibawakan oleh YouTuber lain juga berakhir tragis ujung-ujungnya, teman-teman. Oke, itu aja video gue dari kali ini. Gue cukup merinding, gue juga sampai nggak kuat ini. Gue tutup videonya. Buat teman-teman yang belum subscribe di bawah supaya kalian dapat notifikasi terbaru dari video gue. Dan juga nyalakan loncengnya, teman-teman. Like dan kasih komen ketika kalian punya misteri pesugihan lain, atau kalian punya kisah yang lain, atau kalian punya masukan buat gue, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya guys, sehat-sehat selalu.